Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Terhormat Anak Kauta Kecamatan Kedau, Hadratus Syekh Najmuddin calon haji mabrur. Amin ya Rabb. Amin. Amin cepat. Amin. Untuk kongkong baik. Duyufullah, duyufur rahman, duyufur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkhusus jamaah haji Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materinya mudah-mudahan sebelum maghrib selesai. Baik. Nunggu haji pirang tahun. Nah, pirang tahun nunggu haji. 12 tahun. Masa tahun sore baik, hahaha. Nunggu nanu besu. Baik pula sebelah nunggu nemaan suka tiga makat mana. Ya, saya 3 bulan sekali ke Mekah. Alhamdulillah. Berkat kakak, bapak, ibu, ya, terutama kepala KUA sering doain saya ketika orang nikah. Jami'il muslimin, saya disebut saya. Terima kasih Pak KUA. Hadirin hadirat yang muliakan Allah, saya akan nyampaikan berupa gambar. Ya, kalau tulisan dah boleh ngawat catatan. Namun tulis Arab dia ake wong galau gatot ka Kecamatan Lotot ora bisa maca. Mulane ae wong takwa tak tua kok. Is ciping bae Pak Bagu ya. Ciping dan materinya sudah disampaikan oleh para kiai, para nyai. Tadi sudah sampai Masya Allah nyembelih anak. Peristiwa nyembelih anak kan sudah disampaikan, udah lengkap, tinggal makatnya naikin ki. Gimana? Kapan makatnya? Insyaallah. Nih, atau bisa. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bapak Ibu, orang haji ku ibadah, tamu Allah, tamu Rasulullah, saja mikir apa-apa. Ya, Rabi nunggu harus saya pikiri anak tangga, di lus mangsa urung di tangga. Ya, suami jangan dipikirin, pasti ada yang ngurus. Ya, janda-janda yang di pinggir rumah. Jangan khawatir, kalau sudah tamu Allah, pasti Allah akan mengutus segalanya. Bapak Ibu diundang bupati resmi, pasti dikawal oleh patwal, dijamin oleh bupati karena tamunya bupati. Bapak Ibu tamunya Allah, Allah yang manggil. Jangan khawatir sudah. Ya, jangan khawatir. Sekarang sudah macam-macam, gimana Mekah, Oman, ya, banjir, penatopan dan sebagainya. Ribut di telepon poset dulu Mekah, ya aman Mekah mah. Banyu ini dinungi kabeh masuk banjiran. Ya. Bangsa banjir ya Mekah mah karena banyu dinungi kabeh ngong jamaah. Uni Eropa dan sebagainya kena banjir ya masa bodoh. Insya Allah jangan khawatir. Tamu nih Gusti, bakal sampean masih ragu nih Gusti Allah, masa beneran. Yakin nih Gusti Allah. Saya berangkat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, cuman pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kita bisa berangkat tahun ini? Ayo, kita waktunya panggilan. Apakah yang dipanggil itu yang terhebat menurut kita? Apakah yang terganteng, tercantik, atau terkaya, atau tergagah, terpangkatnya tinggi? Maka itu harus Bapak Ibu hilangkan di hadapan Allah sama.
kedudukan kepala KUA, kepala Kanebak, siapapun Anda, hilangkan jabatan dan kedudukan itu di hadapan Allah. Kalau kita bawa saya kepala KUA, saya kemenang, saya menteri, tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena kita sama-sama tamu Allah. Kenapa kita diundang oleh Allah hari ini? Kita akan berangkat. Inilah rahasia Allah yang harus Bapak Ibu jawab dengan belanja ibadah, bukan belanja keter. Dewer pulang gawa jamaah nembet akan Mekah wis tuku anaknya unta moni beli anak untuk labai kalau mau labai dan jinani tas moni baik bentuki ciji itu keter barang arep mangkat di Mekah penyekabe beli punje haji ente beli sabaran keter ning Madinah tuh temu kana bae parek. Zaman saniki sampean nembe manasik patang dina gaus ning omah wis kepek kabeh ing kanggo wae kanggo nulis kabeh kudu. Zaman modern. Oh, malah murah belanja ngriki daripada kana tuh aduh gendal kayak orang termigrasi. Haji tuh yang nyantai. Tas wuri, tas warap, ceng-cengan kalau plastik sampai keringat mampu pacen matang kabeh. Ya saking mampu bayangkan wong haji tamu Allah gendol kayak ngarep derep awang karo sawah. Ngapain? Ini penyakit wong Indonesia kita KUA. Tas awat mangkat kempes-kempes. Warang balik hitung wulan matang kabeh. Sampai beli kewadahan di repik. Nah ini Bapak Ibu bukan berarti tidak boleh informasi kedudukan Saudi, undang-undang Saudi itu berbeda dengan undang Indonesia. Setiap waktu berubah. Kalau ibu dapat informasi obrolan karo wong tangga haji kang pernah haji tahun 2000, tahun 10, masa nyambungnya. Kalau mau tanya haji yang kemarin berangkat atau yang hari ini baru datang. Sekarang Bapak Ibu nggak boleh bawa air ini di dalam koper besar. Undang-undang Saudi sekarang, kalau saya kemarin bawa jamaah tidak ada yang bawa air kecuali jatah dari travel. 25 juta ibu kalau ketahuan kena denda. Informasi, gula biasanya gawa karo tas, botol yang kecil, yang 300 mili. Beli tuh di Sanitas yang botol kecil, jangan yang kecil sekali. Mengganggu bagi nunggu makan yang agak gede dikit, beli ibu itu yang tutupnya biar mati paklok. Nah itu pasti rapi. Gampang cara mengetesnya, tinggal di pejet. Kalau netes berarti belum bener, nggak usah dilakban. Suji diputri lakban kayak wong kuyang. 10 botol lakban yang tukrong Indonesia gak kayak boros kayak lakban loro pira 20.000 ini kan gak sodako di sana. Sekarang real lagi 4.400. Nah, kalau ibu belinya di sana masih 42, maka beli di Indonesia ini rata orang Indonesia. Real harus ditukar-tukar mahal bu di Indonesia tuh. Ya saya sampaikan ini yang real bu ya. Saya cerita haji itu sudah kubak lah, seperagat tinggal makati mawon. Kalau bawa ibu tahan, beli realnya di Mekah atau di Madinah lebih murah. Nanti kalau mau pulang masih ada sisa real, tukar lagi, itu lebih mahal.
daripada beli di Indonesia jatuhnya mahal, bisa 46 atau 4 berapa Bapak Ibu tukar rupiah? Oh kan ini karena 42 kan lumayan. Sabar, cuma kadang-kadang khawatir beli kebagian real karena satu belum pengalaman. Terus isi bawa aja gepokan sing akeh ketuker ning Madinah. Ada penukaran uang. Dia bisa ngomong wis apa saudarakan bae rupiah ngerti dewe. 1 juta di sana dapat 224 real, 1 juta sekarang. Dengan itu Bapak Ibu, bismillah tawakkaltu Allah. Saya pernah ditanya Pak Ustadz, kalau haji Bapak duitnya ongkosnya berapa? Rusak kakek. Kalau bae sing anak. Nah ya kan saya nggak ngomong bilang kan Bu Haji ya. Kalau bae sing anak. Ya, bakal ngomong nominal khawatir dua kayak bisa. Konon sing anak apa? Gawat. Konon. Ya, tapi nggak usah banyak-banyak. Jangan khawatir Bapak Ibu dapat living cost nanti. Ya, di asrama haji Bapak Ibu dapat bekal tuh. Sekarang berapa? 1.500. Tuh, 1 juta. Oh, 500. 1.500 ya, 1.500 real. Ya Allah, larat temu. Sebelah apa Bu? Insya Allah uang haji tidak ada orang kelaparan, pasti makan. Duit 1.500 kantongnya baik awet sampai rumah. Aja jajan, mangan baik. Karung ini, wis, nana haji mabrur. Bolak-balik mabrur, langkah sing kecelong duitnya. Mabrur. Itu mikir jajannya boleh. Ya. Ya Bapak Ibu, sedikit tentang haji. Nanti coba saya lihat gambarnya. Saya akan menerangkan tentang gambar. Ya, dari mulai ibu berangkat dari rumah sampai balik lagi. Nanti gambar-gambar itu saya terangkan. Ya, sebab kalau putar video, saya ada videonya haji. Sana nih HP di KB. Dan bening HP Bu, ya mau belajar pakai pakaian ihram sekarang ada di HP banyak sekali. Ya, dia bisa peluru tangga sih bisa. Atau nabor. Ya Bapak Ibu, sekilas saja ya, haji itu kita mengunjungi Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Ya, kemudian melakukan beberapa rukun sesuai dengan syarat tertentu yang telah disyariatkan oleh Islam. Ya, jadi berkunjung ke Baitullah. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, nanti ada beberapa hal ya. Saya izin berdiri ya Bu. Sebab berangkat tuh capek Bapak Ibu. Kita dari Cirebon ke Jakarta berapa jam? 4 jam. Ya, nanti Bapak Ibu ini gelombang 1, gelombang 2. Oh, Kertajati. Parak mah nih 4.500.000. Oh, berarti 1.500 karena Parak Bu. Ya, Kertajati. Jalur ke Cengkareng sih beda banget. Ya. Dari kita ke asrama hajinya di Indramayu ya. Ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, rukun haji itu ada 6. Ya. Ini nanti Bapak Ibu harus dilakukan. Rukun haji ini wajib dilakukan semuanya. Kalau pas salah satu dilakukan maka tidak ada haji, batal hajinya. Ya,
Nanti kita coba gambar ada berihram artinya berniat dari mikot, ya. Kemudian ada wukuf di Arafah, ya. Arafah itu sebelah mana, Bu? Leret Ngulon, ya. Leret Ngulon terus pasti ketemu, ya. Kemudian ada tawaf ifadah, ini tawaf rukun. Dan nanti berbagai macam tawaf, ya. Berbagai macam tawaf, nanti mungkin Bapak Ibu sudah sampaikan. Ada sa'i, lari-lari kecil antara Safa Marwah. Uru gunung ya. Gunung keduren, Bu, masa kuata. Kemudian tahallul itu cukur, urut tertib. Itu harus dilakukan semuanya, terkecuali yang benar-benar sedang uzur dalam kondisi kesehatan. Ya, banyak sekali Bapak Ibu kalau haji ini yang di rumah sakit, makanya undang-undang sekarang yang lagi cuci darah nggak boleh berangkat tuh sekarang. Tahun lalu masih boleh. Karena kalau sudah terdiagnosis oleh dokter kena cuci darah, sekarang nggak boleh berangkat, harus ditunda, sehat dulu. Karena itu ada ya teman-teman yang tidak bisa melakukan rukun-rukun ini karena sakitnya luar biasa, dari mulai datang sampai pemulangan di rumah sakit. Maka mau tidak mau salah satu rukun haji ini harus dilakukan, ya, harus dilakukan rukun haji yang ini, ya. Nomor 2 harus ada pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Dia harus ikut wukuf di Arafah, Al-Hajjul Arafah, maka disebut dengan safari wukuf. Jadi kalau ibu-ibu jalan-jalan di lapangan Arafah, ada beribu-ribu mobil ambulan, itu di dalamnya ada orangnya, ya, itu namanya safari wukuf. Saat wukuf dia harus hadir, maka sah hajinya. Kalau saat wukuf tidak hadir, maka tidak sah haji. Kita mudah-mudahan sehat semua ya. Amin ya Allah. Kita kepada Allah dengan syarat kita jaga kesehatan kita jaga mulai hari ini pola makan kita, ya, yang biasa pedas dan sebagainya, hati-hati. Kita sudah menjadi tamu Allah, persiapan biar maksimal. Jangan giliran berangkat mencret, uyang, nunggunya lama, kasihan waktunya. Kalau diundur lagi tahun depan, ini kalau tahun depannya sehat lagi, kalau tidak sehat diundur lagi, ya. Maka manfaatkan waktu yang Allah rahasiakan ini untuk Bapak Ibu, ya. Kemudian ada wajib haji, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau rukun itu harus dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Kalau wajib haji, nah, ini berbeda. Boleh diwakilkan nanti kalau ada halangan, atau diganti dengan dam, ya. Biasanya Bapak Ibu mohon maaf, karena saya menyampaikannya di haji reguler, ya, saya menyampaikan materi sesuai dengan reguler. Karena saya pembimbing haji plus, jadi kalau saya ceramah di haji plus, saya sampaikan materi-materi haji plus biar nyambung, ya. Tapi kalau kiainya belum pernah haji plus, nggak nyambung, karena pengalamannya haji reguler, nggak tahu, tendanya beda, polanya berbeda, hotelnya berbeda, makanannya juga berbeda. Rukun syarat hajinya sama, cuman pelaksananya ada yang berbeda, ya. Akan kita sampaikan sesuai dengan kita reguler. Oke Bapak Ibu, sekilas saja. Kemudian ada syarat haji, ada Islam, berakal dan sebagainya. Maka insya Allah orang haji itu tidak sengedan lah, kau ngedan haji, ya.
atau geblek, karena tidak masuk syarat. Nah, ibu-ibu kan bapaknya sehat semua ya, alhamdulillah. Apabila ada senam haji, nanti saya akan buat senam umroh. Ya, saya akan buatlah nanti travel saya akan senam umroh. Kan saya buat gerakan yang berbeda. Insyaallah haji ada senamnya gede. Zaman akhir ya. Kanjeng Nabi tidak ngajari senam. Zaman akhir ada senam haji. Insyaallah nikmat ya Pak ya, ini sehat Pak ya. Gerakannya sih sama Bu, cuman arahnya baik dewek. Ya, pada baik gerakan mana namanya olahraga. Yang penting raganya diolah biar matang. Jadi kayak susu matang gini Pak, plok plak plok plak. Mau kan senam haji plak plok plak plok plak. Madinah lagi dingin Bu, tenang Bu. Ya, Madinah lagi dingin, bawa jaket. Ya, aja jas hujan, nggak udah. Jas hujan nggak usah, bawa jaket. Karena di pesawat Bapak Ibu 9 sampai 10 jam. Saya kemarin pulang, kemarin saya pulang-pulangnya masih rada ireng sedikit. Pulang, ya, itu 8 jam setengah. Karena pilotnya saya WA, gage sih cepat pegel kita. Alhamdulillah Bu, derung WA tapi kebet 8 jam setengah, biasanya 9 jam setengah. Gak apa-apa, nanti Pak Nazmuddin WA pilot aja suwe-suwe. Bu pegel nunggu pesawat 9 jam Bu, tingkring be kayak mana pokok beluk tuh. Lo kayak bakar ngising baik. Kamu oleh ngising jok sih kayak badan ngising jok. Lo ngai wong ke barat nih ngesek bakar boyo karo ngising. 9 jam lo. Mending naik kereta bisa jalan-jalan. Mending naik kapal laut bisa jalan-jalan. Kok pesawat ditanya ini kalau rapi ya kah? Belum menti-menti. Ya, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, jadi 9 jam, 10 jam itu capek. Biasanya kalau gelombang 1 itu langsung Madinah. Ya, langsung Madinah. Jadi langsung jadi Kertajati. Nggak tahu nih transit nggak, biasanya transit. Ya, ke Jakarta dulu, kemana dulu, mudah-mudahan langsung. Ya, mudah-mudahan langsung Madinah. Nah, nanti dari Madinah nanti dekat ke hotelnya, nanti kita sampaikan. Bapak Ibu, ada balik, merdeka, mampu, aman, dan tersedia kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan bisa terbang nggak Bu? Nah, makanya sekarang penerbangan ke Saudi diarahkan ke arah selatan, tidak boleh melewati Iran, Irak. Bukan ketepel. Buat ketepel. Lo akhir rada gede cuy, orang-orang kedawung kabeh. Tuh, agak arah ke sini. Biasanya lewat Kolombo Pak. Biasanya lewat Kolombo. Sekarang agak ke selatan sini. Jadi nanti munculnya di Sri Lanka. Ada Srinya di sini. Ya. Biasanya kalau lewat di atas Kolombo Bu, itu awannya besar, jadi pesawat begitu besar tuh kelas kayak lewatin aspal bodol kan. Kemarin saya pulang nyaman, agak selatan, jadi nggak lewat atas Kolombo, jadi nyaman. Masya Allah Bu, ya Allah, maka Rabbi kita masih Gusti, ya Allah. Ya, maka di atas Kolombo pasti bedok. Apa manusia ke utara Gusti Allah. Benar Bu. Dan saya kadang-kadang di Saudi tidak terlalu lama. Saya nggak mau lama ke Saudi. Itu penyakit saya mah. Bakal kesuwen mah. Pak Nazmuddin nanti juga pasti mah. Karena ibu nggak Pak?
Sama ibu? Enggak, wah pasti emak. 40 dina, masya Allah, dicangcang karo rapia masa kuata. Ma, pasti video call bae Pak, yakin saya. Menghilangkan rasa mah tuh, ma. Allah Akbar. Bagian makanan kedikelangi bu. Iya, bagian peot kedikelangi model. Coba beli percaya, laki dokon mangkat. Ma, ku bagian model mungkin aku bu. Asik kelangan nama, coba beli percaya. Ya, kalau haji masya Allah, 40 dina, delok silit onta bae Gusti. Iya, Allahu Akbar. Beli batal bu, delok silit onta beli batal, beli. Asal aja ngelus, bakal ngelus insya Allah didupak. Loh tentu. Silakan tak kenal, selangkah. Bengen Bapak Ibu bakani Jabar Rohmah itu anak onta nih pinggirnya klinik haji yang kono foto koronta asarore seperti beli gini mau bahasa Arab loh 10 real. Oh wis nuker duit baik aja kok bakal belanja dompet tepuk nama sok ki juput dewek. Modelnya kan belanja loh, sing tukang toko ikon cukup dewek baik, nggak ngerti, Masya Allah, ya Allah. Tapi mudah-mudahan bu ya, mudah-mudahan dalam Arab mengartinya duit Jokowi 50 karo 1.000, iya, sing duit bagus orang ewu beli gelem bu. Jokowi berarti 50.000 atau 1.000. Wis konon bae. Ora usah khomsa kan bukan khomsi. Ya, bukan boleh ngerti. Ya, Bapak Ibu kita coba kita lihat gambar ya. Ini perjalanan kita Bapak Ibu. Ya. Ya, kloter itu kelompok terbang. Ya kalau haji plus tidak ada kloter. Kapan saja berangkatnya kalau haji plus mah. Nah, ini udah satu beda ini dengan haji plus mah. Ya, kalau kita 2 kelompok terbang. Kalau kelompok 1 Indonesia langsung Madinah. Kalau kelompok 2 Indonesia Jeddah langsung Mekah. Gitu ya gampangnya. Nanti pulangnya ibu dari Jeddah ke Mekah ke Jeddah Indonesia. Kalau yang kelompok 2 dari Mekah Madinah Indonesia. Benar. Masa ketemuan kecuali janjian. Ya, di pasar Keramat misalnya. Ya, awas jangan cerita pasar seng ya. Bapak Ibu masih cinta pasar seng berarti sing bisiki haji tahun baheula. Ya. Pasar seng sudah di masjid KB Bu. Ya, terminal Sabto sudah tidak ada jadi masjid semua. Ya, bisa langkah pesan. Ya. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita coba ya untuk kelompok kita ya Cirebon ya Cirebon kemudian ini dari rumah ya dari rumah kita ini gambarnya Masya Allah saya barusan dari kampus bagus sampai sini karena mungkin cahayanya ini mohon maaf gambar keluarga saya ini Januari kemarin berangkat sekeluarga saya Januari anak-anak karena minta ke Mekah jadi saya bawa ya, yang ongkos hanya 4 orang, sayanya gratis kan gitu ya. Nah kalau sudah dari rumah Bapak Ibu perhatikan, dari rumah Bapak Ibu sudah niat berdoalah kepada Allah. Ya, pertama adzan. Ini yang kita ajarkan oleh guru-guru kita oleh ajaran Islam. Adzan dulu, setelah adzan doa.
Ya, setelah doa baru qomat. Karena ada kemustajaban doa antara adzan wal qomat. Gitu. Ya, doanya ya doa keselamatan, doa keberkahan, doa kemabruran. Ya, kalau ada ustadznya silahkan. Kalau tidak ada sekeluarga berangkat, doalah di depan pintu rumah bapak ibu. Adzan dulu anak kita atau tetangga suruh adzan, gak usah pakai speaker. Nanti wong pada teka subuh tak asar gitu. Dan setelah ada doa, setelah doa qomat baru berangkat. Doanya Bismillah amantu billah, Bismillah iktasamtu billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Terus berangkat tuh naik mobil apa sajalah ya yang bapak ibu punya, menuju kemana, mau ke BIH atau langsung Kertajati atau langsung asrama haji. Nah nanti terserah dari petunjuk. Nah naik mobil berarti ada doanya. Doanya sudah hafal? Ya boleh beragam macam di buku ada. Paling tidak bapak ibu salawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim, ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka, terus dibaca, bisafarina hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hada wa ati'anna buhtahu. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is syafar wa kabatil mundari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nah, doa terakhirnya apal kabeh. Ya, doa terakhir apal kabeh. Yakin. Lah niku balik haji. Haji punten doa sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tengah-tengah jero ati. Terakhirnya di kanting Rabbana atina. Iki arane haji Rabbana. Ya lumayan lah. Kemudian Bapak Ibu, ini kita berangkat. Nah, dikawal dengan polisi. Ya, menuju asrama haji. Doanya sama di sini. Ya, Bapak Ibu bukunya sudah dibagi? Belum. Gusti. Nyilih ning tangga nyilih sing wis pernah haji, sing pernah umroh. Bu, paling tidak harus hafal. Paling tidak Bapak Ibu pernah baca sehingga ketika Pak Ustadznya ngomong, Ustadz nyambung. Kayak Bapak Ibu baca Yasin tuh, saya yakin banyak yang tidak hafal Yasin. Tapi ketika tetangganya baca Yasin, ibu nyambung melu tuh. Tangganya mandek, jemel mandek. Dia hafal sih. Gono. Iya, batur nyambung manding. Batur mandek, melu mandek. Jadi peluang kita. Sama doa. Jadi kalau doa Bapak Ibu paling tidak pernah baca, jadi Pak Ustadz ngomong subhanallah pasti nih. Nah, gitu nyambung. Ya, nyambung. Ya, dibaca Bapak Ibu. Karena perjalanan ibadah haji umroh itu penuh dengan bimbingan doa. Jangan bosan dengan doa. Karena satu peristiwa yang keluar negeri yang ditangisi anak putu hanya haji dan umroh. Saya yakin Bapak Ibu pernah keluar negeri kabeh. Langka tetangga nangis. Tapi berangkat haji umroh pasti pada nangis.
Ya, pada nangis. Padahal hanya untuk ibadah. Ini beragam macam kenikmatannya akan diperoleh nanti. Kemudian, nah baru ke asrama haji katanya termegah Indramayu, ya di Lobener Jalan Baru. Nanti Bapak Ibu kesini, ya di sini di asrama haji akan dapat bimbingan lagi tuh. Ya ada manasik ulang sedikit, ada pengumuman. Ya, sebelum berangkat ke bandara. Cuman masalahnya ya saya sendiri keder asrama haji Indramayu bendaranya ini Kertajati aduh pisang konon maksudnya jalan aksesnya rada mancing desa ya, cuman karena ini adalah pembagian pembangunan oleh pemerintah Jawa Barat ya Majalengka oleh bandara Indramayu dapat ngerti dewek ya. Dari sini Bapak Ibu kemudian kita masuk bis ya menuju bandara. Doanya sama, doa terus, jangan hanya sekali naik terus selesai, doa terus maka dibaca. Kalau mutawifnya pembimbingnya tidak membimbing doa, ibu baca sendiri doa ya, doa sendiri. Doa ibu dan bapak adalah untuk kesemuanya, untuk keselamatan semuanya. Jangan ngobrol, jangan berbicara tentang dunia. Sudah dari mulai berangkat rumah kita yang bicarakan adalah ibadah. Bukan kau ira toko katel pira, pengen tuku sajadah. Ngobrol dunia, gampang. Jangan bicara tentang tempat tidur. Bahkan pengen enak, wis duit 58 juta ya, kurang lebih segitu. Wis tokonan hotel pe insya Allah sebulan bu di Cirebon, ke hotel bintang bira. Kalau kita mau carinya tempat tidur, kita kesana ibadah. 58 juta kurang lebih 60 juta Bapak Ibu habis. Belum ada apa-apanya kalau dibanding dengan haji yang plus. Haji plus sekarang sudah 256 juta per orang. Tunggu hanya 4 tahun. Kalau suami istri 0,5 miliar. Tapi tidak rugi karena hotelnya depan Masjidil Haram, Masjid Jamzam. Turun hotel sudah masjid. Hanya 28 hari. Kalau kita nggak tahu deh nanti dekat lah ya, paling 4 kilo. Kemudian kita masuk ke bandara Kertajati ya, karena tadi ngomong Kertajati ya, jadi munculnya Kertajati. Sudah ada yang pernah ke Kertajati? Ya. Alhamdulillah. Yang belum insya Allah kapan-kapan mestinya nyampe kan ya, sedikit lagi ya. Ini bandara kebanggaan kita walaupun masih sepi. Ya, travel saya nggak pernah ke sini karena harus transit, nggak ada pesawat besar di sini. Ya, insya Allah untuk haji mudah-mudahan langsung ke Madinah. Ya, mudah-mudahan langsung ya. Ya, mudah-mudahan langsung karena ya pakai Garuda atau pakai Saudia. Ya, insya Allah langsung ya. Tapi kalau tidak langsung ya jangan protes. Mungkin cari penumpang dulu. Dapat colokannya. Kemudian Bapak Ibu ini baru naik Garuda. Ya, dari Kertajati naik pesawat Garuda. Ya, pesawat Masya Allah sudah nunggu. Ya Allah. Makanya jangan banyak bawa teng-tengan. Pesawatku munjuk. Ya, ini grembol kadang-kadang balik haji wong tua kempit karena kene mlakune sampai kempit tadi sana Pak. Wah kaji laku haji jemuk kene. Ini mantep. Wong lanang mlaku haji jemuk kene sampai ngantep rangsel kalung plastik sampai iku jere rabi ya. Gak sih Pak.
Dari wong lanang sabar dulu. Pasti nyampe. Mulane aja akeh gawae. Melas lho Pak. Akeh Pak, nang pesawat mlaku muka. Saking ngantem be. Ya kula kadang nyawa ting jamaah. Apa sih maisine apel. Wah. Aja. Ini pesawat kan lumayan deh. Yuk, sok. Orang anu mules, wisiungan. Bagus-bagus tempatnya. Kadang-kadang wong kedaung aku tempatnya beli dibuang di kresek. Kadang-kadang sepenumpang ini sih dijaluki. Boleh sekresek. Baru ping telu kresek. Ya pantes. Laku nantem ning sendok. Durung apel le. Jeruk. Bantal pesawat kadang-kadang dibuntel. Tuh, sing akeh kurang ajar selimut pesawat diuntel telakan tas cilik mungkin elu. Sampai bertak kabeh. Mau kemul. Iku bapak yantem. Balik haji repot temen apa? Disiksa ning dunia. Sudah di rumah aja beli. Semuanya di rumah. Kecuali banda-banda barang-barang yang benar-benar tidak ada di Cirebon, boleh beli anak onta misalnya. Boleh. Oh, anak onta dan yang tas. Mau nih balap baik, Allahumma nabi. Gak boleh Pak, yang ada batu-batunya gak boleh. Ya, nanti khawatir. Beda ngomong aja Bu. Ya. Pesawat Bapak Ibu, nanti barangkali mohon maaf yang suami istri tidak satu jok, ya kan 3-4-3 pesawat itu. Jadi kalau yang suami istri tidak satu jok nomor, aneh yang gurih ya wajar. Jangan ribut. Nanti saja kalau sudah pesawat lain duduk atas sudah nyaman, mangga tukeran, diskusi. Mas, Pak, rabi kan diguri, kita nguri, harus tukeran baik. Anak rabi karo rabi, anak karo anak atau tukeran anak karo rabi. Jadi kan lo Pak, kan si dorong kacang laki kita konde, laki kita konde. Mas Amah, laki ribut, Mas Amah rukoya ribut, gue laki-laki. Laki maning ini samina kah aku ya ini pesawat gue lebih laki rabi masa ketinggalan bagian dodok ini gurih gak pasti mudune bareng ribut Pak bener pas setiap penerbangan samina di samina laki kita gua seolah pesawat ribut Pak kapan dodok makanya pramugari bakal haji Indonesia pasti udah ngurus dana sabar disewoti wong Arab haji disewoti Mekah samina diboleting sorcok lakakan samina gini Arab ngomong sri anak wong kayak ya Bapak Ibu jadi dodoklah sesuai nomor joknya ya nanti kalau mau tuker kalau sudah nyaman di atas silakan. Insya Allah satu pesawat itu uang haji KB. Jadi dengan kula berangkat haji plus satu pesawat itu bukan orang haji semua karena pesawatnya reguler, bandaranya bandara 3 internasional. Kalau itu kan bandara haji umroh nanti beda terminalnya. Jadi ketika saya mau memimpin jamaah haji di pesawat gak bisa karena tidak semua pesawat itu mau haji. Beda dengan Bapak Ibu satu pesawat haji semua karena saya 2011 saya haji reguler, 2011 saya haji reguler dan saya mimpin doa di pesawat pinjem ke pramugari untuk doa tayamum boleh
Saya pernah berkata dan minta kepada pramugari pinjam mic, saya mau bimbing jamaah haji. Maaf Pak, ini jamaah pesawat tidak semua orang haji, ada yang mau balik, ada yang mau jalan-jalan, ada pembantu. Karena haji plus tanpa kloter, ya gitu. Jadi kalau kita satu pesawat, semuanya akan haji semua, ya. Bapak Ibu, dari Kertajati sudah sampai ke Bandara Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Sekarang bandara modern semua Bapak Ibu. Bandara kita Soekarno-Hatta katanya bagus ya, tapi masih kalah dengan bandara-bandara luar negeri. Ya. Perjalanan dari Kertajati sampai Madinah kurang lebih tadi antara 9 sampai 10 jam. Kalau tidak transit, mudah-mudahan langsung. Nah 10 jam ini Bapak Ibu dipersiapkan, makan minumnya diatur, jangan bolak-balik baik ke WC. Airnya terbatas. Kalau mau wudhu, wudhulah dengan tayamum. Airnya terbatas. Kalau 450 orang wudhu semua, airnya habis dan bahkan akan ngocor keluar kamar mandi, masuk kabin, masuk mesin, kemudian konslet. Apa yang terjadi kalau udah konslet Bapak Ibu? Sing cilaka dewek tak kabeh. Nah, makanya tayamumlah. Sholat, ya mungkin fikihnya udah disampaikan oleh kiai-kiai yang sudah. Jadi berwudu, tayamum, maka atur makan dan minumnya, ya atur. Kalau kita yang punya sering ke WC buang air kecil, atur cara minumnya biar tidak bolak-balik terus, gitu ya. Ini sudah sampai Madinah. Dari Madinah Bapak Ibu sampai naik bis lagi menuju hotel di Madinah itu kurang lebih 12,5 kilo. 12,5 kilo tidak jauh. Dari Bandara Madinah sampai Masjid Nabawi atau sekitar hotel kita di sini. Ya. Hotel yang terdekat. Jadi 12 kilo naik bis dari bandara sampai Madinah. Nah, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Ketika turun pesawat, berdoalah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa, naik berdoa, turun berdoa, baca di bukunya, ya. Aja gaya-gaya buku kawit mulai semua dikalungakan sampai balik kalungan buku sampai melaku gondal buku masih utuh, belum pernah dibaca majikan, ya. Buku itu bukan untuk kalungan, dibaca, syukur hafal, ya. Hanya sebagai panduan, Bu. Sebagai panduan buku itu tidak ada doa yang pasti, ya. Kalaupun Bapak Ibu bisa doanya apa, silakan doa sebisanya. Buku ini panduan, paling tidak seperti buku bacaannya. Kalau tidak, nggak jadi masalah. Ya, seperti Bapak Ibu sholat, niatnya tidak bisa, baca Fatihah tidak bisa, apa bagus? Bismillahirrahmanirrahim, menurut imam Allahu Akbar, sah. Imam deluk, melon deluk, imam balak yang intil, bagus. Takang umahnya dewek-dewek, kejeman jeung melu. Artinya karena saking tidak bisanya, tapi manusia harus berusaha terus perbaikan. Ya, karenanya, ini sudah Madinah, maka Bapak Ibu aktivitasnya ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kurang lebih sekarang hampir 30 hektar. Hampir 30 hektar.
Masjid Nabawi itu flat bu, kayak masjid kulak ya, flat, laka undag-undagane. Jadi wong melaku ku aman. Nanti beda ceritanya di Masjid Haram. Di Nabawi apa kegiatan Bapak Ibu? Karena kita gelombang 1, jadi ada waktu untuk melakukan beragam macam ibadah. Ibadah di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kebaikan, 1000 derajat. Satu waktu sholat duhur di Masjid Nabawi sama dengan sholat di masjid kita ini 1000 waktu duhur, 82 atau lebih 3 tahun. Man qara'a harfan jaja Allah hasara hasanah, barang siapa yang membaca Quran 1 huruf, Allah kasih pahala 10 kebaikan, dikalikan 1000 di Masjid Nabawi. Maka ketika Bapak Ibu ada di sini, maka ada program namanya 40 waktu. Apa itu istilahnya? Ya. Program arba'in artinya 40 waktu. Bapak Ibu tidak boleh ketinggal jamaahnya duhur, asar, maghrib semua. Minimal terpenuhi 40 waktu. Ya. Itu sebenarnya tidak ada dalilnya, ya. Dan peristiwa-peristiwa Bapak Ibu yang di Madinah ini belum termasuk rukun syarat haji dan umroh. Ada satu nanti masuk rukun umroh. Ibu sholat setiap waktu di Masjid Nabawi itu hanya ta'diman lil Masjid Nabawi wa ta'diman lil Rasul. Dan satu tempat keistimewaan di Nabawi adalah Rodo. Rodo sekarang harus pakai tasreh, harus pakai surat. Setelah pandemi masuk Rodo diatur sekarang, di gelombang 15 menit jatah satu rombongan itu kurang lebih 300 masuk. 15 menit usir sama polisi, gantian hadirun, terus keluar, gantian rombongan berikutnya. Itu yang datang nanti adalah kelompok hajinya. Kalau dulu sebelum pandemi masuk Rodo itu setiap waktu, yang penting mau ngantri, mau diatur itu bisa. Atau kita pakai aplikasi, silakan. Setelah pandemi ini diatur semua pakai surat, namanya tasreh, surat. Begitu juga haji dan umroh sama diatur. Hanya mohon maaf, kalau ke Rodo tadi kita harus atur nih, karena kita nunggunya lama, waktunya tidak sama, antara bapak dan ibu tidak sama. Kalau pagi hari sampai menjelang asar itu biasanya waktu nyampe maghrib untuk ibu-ibu ke Rodo. Nanti bagian habis asar sampai malam itu bawa bapak. Itu tidak ada berbarengan antara ibu dan bapak. Pasti diatur oleh maktab, ya, oleh panitia pelaksana di Masjid Nabawi. Semua pasti kebagian ke sini Bapak Ibu. Kita punya hak di Rodo. Kalau sholatnya sudah berjamaah dengan Imam Nabawi, kita masuk ke Rodoh ini hanya waktu biasa, tidak masuk duhur, tidak masuk asar. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertama, sholatlah sholat mutlak, usolli sunnatal mutlaki rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sholatlah 2 rakaat sunnah mutlak. Kemudian berzikirlah, berdoalah, bertasbihlah. Kalau mau doa spesial, baca di buku, ada doa di Rodo. Satu pengalaman Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di Rodo di sini, usahakan duduknya di belakang orang luar negeri. Jangan di belakang atau koberan kita nih nggak dapat duduk di sini. Wong Indonesia
geserlah, cari di belakang orang Timur Tengah, jangan ningguri wong Indonesia, pasti suwe dongane akeh pisan sing dijalukin, jaluk sawah, jalukin macam-macam. Kadang-kadang buka tulisan wakijan mukirin, wah kabeh dibaca kayak undangan pernikahan ya. Kalau orang luar negeri cepat dongannya ya. Ini pengalaman, saya 3 bulan sekali ke sana, bawa jamaah ke Rodo, geser tuh bagian wong ireng ganggu dibeli bapak aja nih wong guru ini wong Cianjur suwe kini agak dijalukan nih kulo buka buku ya boleh bu, sampai lamun akan dongan akeh suwe kan ingin lu kan akeh saya dijaluke masa beli lunga-lunga ayo wong Arab wong gelis dongane gelis bu bisa mau beli gelis bu, percaya nih pula. Nah, sebagai sampai nonggone ning guru wong sama kedau ya gagis kok di papat maning. Semono isu masih papat maning. Ngebet-ngebet bu wong Indonesia mah. Catetane lho. Buru koyang di karena ya karo anak putu ya boleh. Wong Arab wong Timur Tengah langka sing enggak buku gelis dongane. Dage gantian. Bahkan yang guru wong Indonesia sampai diusir pasti lu nggak barang durung dodok kacang sampai ya apa beli rugi. Jadi teori bu ya karena Ustadz itu pengalaman saya mau tahu saya bolak-balik beda karo yang ceritanya zaman bengen ya beda ya. Di Rodoh ini Bapak Ibu ini miniatur sorga, Insya Allah doa Bapak Ibu diijabah ya, doa ikhlas ning Gusti Allah ya, doa ning Gusti Allah karena satu-satunya tempat yang mustajabah adalah di samping makam Rasulullah bainal baiti wal mimbar ar-Rodoh. Barang siapa yang minta doa di Rodoh maka mustajabah, mintalah kepada Allah ya, pada Allah. Cuman jangan sampai ketipu yang hoak. Sekarang karpet Masjid Nabawi itu hijau kabeh ya, jangan sampai awas batas Rodo karpet hijau, wah sampai mulai ngarep ke Rodo berarti zaman dulu ya karpet yang lain merah kecuali yang sekitar Rodo hijau. Maka paling tidak kita nginjek di karpet yang hijau udah Rodoh batasnya. Sekarang udah masuk mulai Masjid Nabawi sudah hijau. Apa ini Rodoh? Keset kinki, welcome. Keset je Rodoh. Hijau Pak Haji, ya hijau gak Rodoh. Berarti sajadah sini gawa sampean hijau kah? Berarti Rodoh ya. Wah Rodoh kita jadi Hong Syahreal. Masya Allah, hoak bu. Bukan tenang kiai zaman bengen ceritain mengkonon lo, hoak. Zaman kiai melu oleh hoak maksudnya tidak tepat. Ya sekarang Rodoh dan semua di Masjid Nabawi hijau semua karpetnya. Yang dibatasi nanti ada batasannya oleh pembatas oleh petugas masjid. Semua dibatasi, semua hijau. Ya. Di Rodoh maksimalkan. Jatah ibu hanya sekali. Ya, jatah ibu hanya sekali. Bapak sekali ke Rodoh. Manfaatkan. Nah, kalau jadwalnya ke Rodoh, kewailah sayanya menyusul. Masa kebagiana. Wong sejagat pengen masuk ke Rodoh kabeh. Pegel pegawai masjid ngaturnya lu. Maka tinggalkan belanja kalau kita saat masuk ke Rodoh. Kalau ibu-ibu nanti biasanya ada mutawif perempuan. Biasanya petugas haji kloter akan manggil ustadzah yang ada di sana kenalannya. Pasti dibimbing. Kalau nggak dibimbing ibu lari kemana? Jalannya kemana? Balik ke Mendi. Pasti melong India. Balik ke melong India. Iya.
Iya pasti dibimbing, bapak-bapak juga akan dibimbing oleh mutawif laki-laki masuk rodoknya. Ya jangan khawatir. Ya walaupun dari sini tidak ada pembimbing perempuan, nanti petugas kloter akan komunikasi dengan ustadzah yang biasa mendampingi jamaah di rodok. Jangan khawatir. Yang penting saat jadwal di rodok, bapak ibu segera siapkan. Ya jangan bawa tas kang gede-gede. Ya, karena sempit. Sudah pakai kalung, pakai tas yang dari apa? Dari kloter, dari ini yang kecil untuk tempat paspor dan sebagainya kecil. Ya, yang tas-tas ya ini mungkin ini tempat biskuit nanti aja di rumah. Ya, tempat-tempat biskuit aja nanti. Kita kan mau ibadah, jangan tersandra oleh materi yang kita bawa. Tasnya rigel, ibu kan pasti balik maning kan kok. Lah, men di tas kita tendang wong. Kerodonya terganggu gara-gara tas. Itu kan lu maksud saya. Tidak melarang bapak ibu bawa tas, tapi nyaman nggak kita mau masuk kerodo? Kerodo bukan seperti kita ini nyaman tuh, begini berjumpal, berdesak, semua pengen dodok. Pengen dodok, kadang-kadang itu gangel bu, kadang-kadang kentut juga sampai anteng, sampai dikejut cit mendorong, saking dodoknya sempit-sempit, kan semakin kencang kan semakin kencang cit mendorong, barang ning rodo wong pirang-pirang badhe saha eta wong kedau. Nah, wong pirang-pirang bu ana sing ngising geding rodo ku bu. Wong tua bae ana sing ngising kemencret. Wah, deleng peta ini bak ijo aku mau kedawul ku. Dia percaya. Uang kubu macam-macam. Ada yang tidak terkonsep, tapi dilalah qadarullah dia mencret di tempat yang suci. Gak kepikiran kan? Kepikiran gak? Enggak ya si menceretnya belum mikir kan gak ada dia mau mencret di rodok. Tidak ada pikiran dia mencret di tawaf. Qadarullah, maka kita bersiap-siap, jangan banyak makan dulu. Atur dulu, saya mau tawaf, saya mau ke rodo nunggunya lama, bokat kesuwen kebelet. Ayo mentilungane, mau melakukan kayak toh, aduh bu WC, usor aku askolator, usornya priben kuno. Tuh, hati-hati. Ini kejadian, bukan saya ngarang. Ya, saya ceritakan yang adanya. Di rodo hati-hati. Ini tempat yang istimewa. Persiapkan diri kita. Bagian kayak saya beli cerita mungkin enggak. Kita cerita begini, Bu ya. Ya, saya sih dalil hadis nggak apa-apa lah. Ustadz yang lain. Saya ceritanya begini. Real nyata di lapangan. Puasa hebat teman. Ya Bapak Ibu, saran saya sih puasanya di rumah saja. Saran saya, kalau di sana Bapak Ibu mohon maaf, bukan mencari keabdolan, abdol lebih. Tapi kalau orang berpuasa, kalau kita fisiknya tidak mampu, malah drop. Bapak Ibu bolak-balik ke masjid, itu hotel kita mungkin kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo. Itu butuh fisik, butuh pikiran. Ibadah itu fisik, lagi puasa. Gimana lu bu? Nggak jadi masalah kalau ibu kuat. Saya sampai hari ini tidak pernah puasa di Saudi. Saja alam-alam temen Ramadan bayam belenger ini. Ramadan bayi belenger ditambah karena puasa, subhanallah, surga banget orang ini. Ya nggak apa-apa kalau ibu mau puasa, nggak jadi masalah. Tapi lihat fisik kita ibu ya, nggak dilarang. Mau sunnah, mau silakan, qodho di sana silakan.
Tapi kalau fisik kita tidak mumpuni, lebih baik utamakan ibadah 1000 pahala kebaikan daripada lagi sholat puyeng. Kan ibadahnya ngaco Pak. Ya, ngaco nggak Pak? Kalau lagi sujud puyeng gara-gara puasa, puasanya sunnah, sholatnya begini puyeng, jadi panik. Nah, jadi ganggu kan Bu? Nah, nggak apa-apa kalau Bapak Ibu puasa kuat, baik sekali. Kalau tidak, lebih baik sudah normal makan minum. Di Madinah makan 3 kali kan gitu ya. Biasanya makan itu habis sholat duhur makan, nanti habis sholat maghrib atau isya makan, nanti habis sholat subuh makan. 3 kali makan, perbaikan gizi. Bagian lauk, karo, lalap, apa itu ya pakai lalap-lalapan bonteng, ya, terong, sing keplek-keplek apa. Wis bagian mau beli enak Bu, dijatah kan, ya 58 juta makan kawan enak. Wis berapa pasing penting Allahumma wargana wa sehatana ya Allah. Allah mudah-mudahan warg dan sehat. Wa enakana ku ning Cirebon bae Gusti. Ya, beda kalau Bapak Ibu haji plus makan apapun itu enak, nikmat karena 250 juta. 58 juta pengen enak. Iya, lalap terong. Untung-untungan sih. Oke, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu nanti di samping Raudhah itu ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar Siddiq, dan ada makam Umar bin Khattab, dan satu kapling lagi dipersiapkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi zaman dulu kalau meninggal di kamar itu maka dikuburnya di kamar itu. Ketika Rasulullah SAW wafat di kamar Siti Aisyah, maka Rasulullah dikubur di kamar Siti Aisyah. Cukup untuk 4 kapling kuburan. Satu untuk suamiku Rasulullah, yang kedua untuk Abu Bakar Siddiq, yang ketiga untukku Siti Aisyah, yang keempat untuk Nabi Isa alaihissalam. Cuman setelah Abu Bakar Siddiq wafat, Umar bin Khattab njaluk ning Siti Aisyah, kula bakal mati pengen dikubur ning sampingi Kanjeng Nabi. Dengan ulah ini ketika Umar bin Khattab meninggal, jatahnya Siti Aisyah diberikan kepada Umar bin Khattab. Siti Aisyahnya di mana? Di kuburan Baqi. Pintu 38, 39, 40, di situ ada kuburan Baqi. Di situ isi-isi Rasulullah, kecuali Siti Khadijah di Ma'la di Mekah. Di situ ada para sahabat-sahabat, termasuk sahabat Utsman bin Affan, cuma agak jauh di Ma'lanya, di Baqinya agak jauh. Sekarang kuburan Baqi itu jauh, lebar sekali sekarang. Pelebaran dari masjid sampai ke jalan raya sekarang. Pegel makanya berapa hektar itu. Ya Bapak Ibu, kalau ini di Rasulullah, nanti kalau bapak-bapak biasanya sekarang diputar Pak, masuk ke Babus Salam, ya, itu lurus dengan depan pintu kuburan Rasulullah. Bapak dan Ibu harus pamitan terlebih dahulu ketika datang di Madinah. Biasanya jamaah haji akan dibawa oleh mutawif untuk salam kepada Rasulullah. Karena Madinah adalah punya Rasulullah. Kita adalah duyufur Rasulillah. Kita tamunya Rasulullah. Makanya salamlah melewati Babus Salam di depan Raudhah, di depan pintu kuburan Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamlah kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, bersalamlah kepada Umar bin Khattab. Nanti Bapak Ibu keluar, di depan sudah kuburan Baqi, di depan pintu 38, 39 lurus. Hafal Bu ya? Hafal udah bolak-balik. Ya hafal. Karena nah ini kuburan Rasulullah yang saya ambil, ini
Abu Bakar Siddiq, diri Umar di sebelah sini. Ya, sebelah sini masih kosong satu kapling untuk Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan ke bumi untuk melawan Dajjal dan segalanya. Setelah wafat baru dikuburkan di sini. Berarti Nabi Isa secara hukum Islam masih ada di langit Allah. Dua tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal hanya dua kota suci, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah Dajjal tidak bisa masuk, lumpuh. Orang-orang Madinah, orang-orang Mekah pasti nyaman dengan gangguan di akhir zaman, Dajjal dan lain sebagainya. Bapak Ibu, nanti salam di sini ya kepada Rasulullah ya. Ya, pasti nangis kalau benar-benar hatinya terbuka kepada Rasulullah. Rasulullah akan menyapa, Bu. Salamnya kita pada Rasulullah dijawab langsung oleh Rasulullah. Hanya tempat waktunya yang berbeda. Rasulullah masih melihat jamaah sholat. Rasulullah masih melihat, menyaksikan Bapak Ibu datang di kuburannya, beruluk salam ke beliau. Jawaban Rasulullah tidak didengar oleh kita karena beda tempat, beda waktu dan beda zaman. Salamlah pada Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu di Madinah, tolong baca Quran, sholat dan sebagainya, jangan tinggal di Masjid Nabawi. 10.000 kebaikan, Bu, eman. Ya, kita terawih berapa, Bu, di sini? 11. Ada yang 23. Ya, kadang-kadang kita kan terawih aja milih cari yang 11. Nah, kecil kan? Nah, 11 masjid ini mah. Sudah tahu 11 masih dalam jadwalnya siapa bengikin kita. Masih dalam jadwal, wah Pak Haji suwe. Tuh model kita. Tarawih masih milih. Nah sekarang ibadah kita di Masjid Nabawi 1.000 kebaikan, sholat isya sekali di sana, maka sholat di Kedaung 1.000 waktu isya. Masa kiamat tarawih baik milih. Masa kiamat tepat waktu enggak mungkin. Baca Quran, berinfak, bersedekah, kalikan 1.000 kebaikan. Jangan belanja dulu, belanja ibadah. Ya, belanja ibadah gampang, duit mantap masa urungan. Bahkan nasi sareal kamu pula gak tak terima masa urungan. Ya. Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu nanti dari Masjid Nabawi nanti ada ziarah Madinah. Ziarah itu bukan ke kuburan, Bu. Ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah Madinah berarti ada beberapa titik yang akan dikunjungi oleh jamaah haji. Pertama, biasanya ke Kuba. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sebelum Masjid Nabawi adalah Masjid Kuba. Dibangun dengan takwa. Usisa ala takwa. Ini tidak jauh, 6 kilo dari Masjid Nabawi, dari hotel Ibu. 6 kilo. Kalau naik taksi juga bisa. Ya. Cuman pahami ya, Bu. Kalau orang Arab menyebut Masjid Nabawi itu haram. Haram. Maksudnya Masjid Nabawi. Ya. Jadi masjidnya disebut haram itu bukan Masjidil Haram yang di Mekah. Karena ada 2 masjid haram. Masjid yang mulia, yaitu di Mekah dan di Madinah. Kalau posisi ibu di Madinah naik mobil taksi, haram maksudnya Masjid Nabawi. Jangan pikirin atau teman di Mekah. Jadi antara Masjid Haram ke Kuba ini 6 kilo, 10 real naik taksi. Bisa beli ngomongnya. Taksi. Sikile maju. Delak-delak. Nah, taksi harus sikil. Ning arep lho paling Jakarta sih dupak ya. Saking jon dikira kurang lekem. Oh, dibalas. Ya. Omsa asar 15 real. Ya, Bapak Ibu, Rasulullah
ketika masih ada, beliau setiap seminggu 2 kali ke Masjid Kuba, hari Sabtu dan hari Rabu. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, 2 rakaat tahiyatul masjid, sholli sunnata tahiyatul masjid, raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, takbir 2 rakaat salam, maka keutamaan faedah ganjarannya 1 kali umroh. Alhamdulillah, belum umroh tapi sudah dapat pahala. Ayo bolak-balik baik aja, bolak-balik toko emas mana, toko emas mana ke Kuba. Tapi syaratnya harus wudhu dulu di hotel dari pondok. Wudhu dulu di pondok, ya di hotel baru berangkat. Kalau sampai Masjid Kuba batal, nggak apa-apa, ada tempat wudhu. Tapi dari rumah sudah suci. Kuba sekarang berbenah, Bapak Ibu. Kalau cerita dulu beda. Sekarang Kuba masjidnya sudah bagus, pelatarannya sudah lebar sekali. Mungkin parkir bis Bapak Ibu akan jauh dari masjid. Korma-korma yang ada di samping masjid Kuba sudah dibongkar buat pelataran parkir. Ya. Jadi kalau terpisah dari rombongan susah nanti nyarinya. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, kalau sholat di Masjid Kuba, tolong jangan cari di pengimaman. Ini yang kurang pas. Abdul, cari pengimaman, jangan asik. Dalam hadis Nabi, Masjid Kuba yang asli adalah masjid yang tidak beratap. Di tengah ada yang tidak beratap, yang hanya pakai jaring untuk tidak masuknya burung. Sholatlah di yang tidak beratap. Ilmu loh Pak. Kadang-kadang berdesok-desok pengen ngarep kabeh lu. Pengimaman di mimbar mihrab. Wah, ning sore pemolo aja. Wah, bolong coba dasi sudah beli yang masa sedang ada dhuwur. Rebut mungkin dulu Pak. Kayak ning gua pemijahan. Kanjinan ndas sampai pada benyut ndas. Waktu diunjuk-unjukakan. Balik pemijahan batu yang kabeh. Ya, jadi Bapak-bapak, ini saya sampaikan, kalau sholat di Masjid Kuba, carilah yang di tengah yang tidak beratap. Di sebagian mau sejen mana? Saya ndak baik, saya ndak. Berarti durung ngerti, tidak ikut mana sih, bakal mana sih melu. Akan selonjor ga, lah apa-apa. Akan ngantuk gaus, pakai model itu ngantuk. Kayak kuliah subuh ngantuk. Ya saya juga full kemarin. Lebaran tidak apa kan Ibu? Rabu. Saya Sabtu sing pesawat. Aduh makan lontongnya lebih loros, makan mangkat. Pegel manik. Pengajian gue pakai subuh mulai lah. Terus baru pinggir kabeh kayu kuadrat. Terus mulai brak sejadah nutupi sikil kabeh. Ustaz den nambe assalamualaikum semula itu kip. Ya, 10 menit lah ke suara. Kompak. Gak tahu perjanjiannya gimana itu. Kompak. Saya suatu ketika ngaji tanpa permisi, assalamualaikum dalam hati. Ya salam juga kasih jawab. Mas lunga. Juga dah Ustaz dalam hati. Tak tinggal Bu, kurang ajar. Segini alhamdulillah beli pada ngantuk, pada gawa korek balon dicekali. Kurang ajar Ustaz.